namaku Elzio. Usia 34 tahun. Aku anggota Denjaka, Detasemen Jala Mangkara. Tugas kami tak biasa, dan seringkali tak tercatat secara resmi. Operasi senyap di luar negeri bukan hal baru. Tapi misi kali ini berbeda. Bukan hanya karena kami harus masuk wilayah asing tanpa izin diplomatik, tapi karena yang kami selamatkan adalah warga negara kami sendiri, yang ditipu, dijual, dan dikurung oleh sindikat perdagangan manusia di pedalaman Kamboja. Pesan masuk jam 2.43 pagi. Satu baris teks dari perwira penghubung. Tim siap berangkat. Briefing di pos selatan pukul 5. Target, Kamboja. 2 hari kemudian, kami sudah berada di perairan barat Vietnam, menyusuri jalur laut menuju pantai Kamboja. Kapal cepat berpintu kedap suara membawa kami dari titik ekstraksi. Tak ada logo, tak ada identitas. Dalam tim ini hanya 4 orang. Aku, Letnan Rico sebagai pemimpin misi, Arif bagian komunikasi dan Deka sebagai medis sekaligus intel lapangan. Setiap orang punya peran. Tak ada ruang untuk kesalahan. Target kami bukan lokasi umum. Menurut data yang kami terima, para WNI ditahan dalam kompleks tertutup di dalam hutan utara Provinsi Koh Kong, Kamboja. Akses utama hanya bisa lewat jalur sungai kecil. Terlalu dalam bagi helikopter. Terlalu berisiko lewat jalan darat. Penyamaran kami, teknisi kontrak dari perusahaan kelapa sawit lokal. Seragam sudah disiapkan. ID palsu pun sudah dibuat. Kami hanya perlu masuk cukup dekat untuk mulai observasi langsung. Dari kapal, kami naik perahu kecil, menelusuri jalur air sempit yang dikelilingi akar bakau dan lumpur hitam. Panas menyengat. Nyamuk dan serangga tak henti menyerang. Tapi kami tetap diam. Fokus. Tak ada suara selain dengusan mesin pelan dan percikan air. Sesampainya di titik pendaratan, kami berganti pakaian. Seragam kerja, helm proyek, dokumen palsu disimpan rapi di tas masing-masing. Di titik ini, kami sudah tak lagi bersenjata lengkap. Hanya pisau kecil, alat komunikasi tersembunyi, dan kacamata kamera. Kami berpura-pura menjadi karyawan baru yang sedang survei lokasi proyek. Deka berbicara dengan logat lokal yang sudah dilatih sebelumnya. Sementara aku dan Rico memeriksa kondisi sekitar dari balik kaca kacamata hitam kami, memetakan kamera pengawas, jalur patroli, dan akses masuk ke dalam kompleks utama. Sore harinya, kami tiba di pos pemukiman pekerja. Tempat ini jadi titik pengintaian awal. Tidak mewah, hanya barak kayu 2 tingkat. Tapi dari sini, kami bisa memantau siapa saja yang masuk dan keluar dari jalur utama. Kami punya waktu 3 hari sebelum harus melapor ke pangkalan perantara di Thailand. Jika dalam waktu itu kami tak berhasil mendeteksi lokasi tahanan, maka operasi dibatalkan. Dan korban akan tetap di sana, entah sampai kapan. Malam pertama kami habiskan dengan menganalisis pergerakan kendaraan dan komunikasi radio di sekitar area. Beberapa suara aneh terekam, termasuk percakapan dalam bahasa Indonesia. Aku menatap layar kecil di tanganku, melihat kembali wajah-wajah para korban yang dikirimkan oleh keluarga mereka ke pos kami di Jakarta. Wajah-wajah muda, polos, dan penuh harap. Mereka percaya bahwa di luar negeri, mereka akan mendapat hidup yang lebih baik. Nyatanya, mereka dikurung di hutan. Seperti barang. Dan aku bersumpah, kami akan membawa mereka pulang. Hari kedua, kami mulai melihat pola. Setiap pagi, satu truk besar masuk dari gerbang timur. Sopirnya selalu orang yang sama, lelaki tambun dengan bekas luka di pelipis kanan. Ia hanya bicara dengan satu orang penjaga, lalu truk melaju ke dalam kompleks yang lebih tertutup. Deka mencatat waktu pergerakan dan jenis muatan. Kardus besar, plastik hitam, dan 1 atau 2 kontainer berlabel kode. Tapi tak pernah terlihat siapapun yang keluar dari dalamnya. Itu membuat kami curiga. Kami tahu, target kami bukan sekadar tempat kerja ilegal. Ini pusat operasi penipuan daring yang menyamar sebagai perusahaan teknologi. Tapi yang membuatnya rumit, tak semua karyawan di sana sadar bahwa mereka sebenarnya tahanan. Sore itu, aku dan Rico berpura-pura mengecek saluran air tak jauh dari pagar utama. Kawat tinggi dilapisi duri. Di balik pagar, tampak gedung utama, bangunan 2 lantai dengan jendela tertutup tirai hitam. Kamera terpasang di setiap sudut.
Bahkan seekor kucing pun akan terdeteksi kalau lewat sembarangan. Jarak ke gedung utama, bisik Riko. 65 meter dari pagar. 2 titik buta. Di pojok utara dan dekat gudang logistik, jawabku singkat. Bagus, kita incar yang utara. Malam nanti, kita pasang alat sadap. Sambil berjalan kembali, kami bertemu seorang pria lokal, badannya kekar, memakai kaos ketat dan celana militer. Tatapannya tajam, terlalu awas untuk ukuran petugas lapangan biasa. Ia memandangi kami dari ujung kaki sampai kepala. Tidak bicara. Tidak senyum. Kami membalas dengan senyuman singkat dan anggukan sopan. Tapi sejak saat itu, kami tahu, penyamaran kami tak bisa bertahan lama. Kami harus bergerak cepat. Malam harinya, langit gelap tanpa bintang. Deka dan Arif berjaga di barak sambil terus memantau frekuensi radio internal kompleks. Aku dan Riko keluar diam-diam, membawa alat sadap seukuran korek api dan kamera inframerah kecil. Kami merayap lewat semak. Keringat membasahi tubuh meski suhu tak terlalu panas. Nafasku teratur, tapi detak jantung terasa jelas di telinga. Begitu sampai di titik buta, Riko memanjat sedikit menggunakan kaki kawat kecil, menempelkan alat sadap di bawah rel ventilasi. 5 detik. 10 detik. Selesai. Ia turun perlahan. Tak ada suara alarm. Tak ada sorotan lampu. Kami kembali ke barak lewat jalur berbeda, memastikan tak ada jejak tertinggal. Begitu sampai, Arif sudah menunggu. Ada suara, katanya pelan. Tadi jam 8 malam, terdengar percakapan bahasa Indonesia. Perempuan, muda, terdengar panik. Deka langsung menyalakan rekaman. Tadi pagi 1 orang dibawa keluar. Katanya dipindah ke lokasi baru. Tapi nggak ada yang pernah balik dari situ. Suaranya bergetar. Terputus-putus. Latar belakang bising, seperti ruangan penuh orang. Tapi itu cukup. Kami yakin sekarang, para WNI itu benar-benar ada di dalam. Dan mereka sedang menunggu seseorang untuk menyelamatkan mereka. Aku menatap wajah-wajah teman satu timku. Tidak ada senyum. Tidak ada komentar. Hanya mata-mata yang mulai menyadari, kami tak punya banyak waktu. Kami harus masuk ke dalam sebelum semuanya terlambat. Kami menyusun rencana dalam diam. Waktu efektif kami hanya 2 malam lagi. Setelah itu, rotasi personel keamanan di markas itu akan berubah, dan kami harus mulai dari nol. Pilihan yang ada hanya 2, masuk sekarang, atau kehilangan momentum. Pagi hari, kami menerima kiriman dari konsulat. Sebuah peti dikirim dengan dalih bantuan teknis untuk proyek pembangunan desa. Di dalamnya, 2 set drone mini, baju teknis untuk penyamaran dalam gedung, dan perangkat jammer portable. Semua cukup kecil untuk dibawa tanpa menarik perhatian. Kami habiskan sepanjang siang mempelajari denah kasar bangunan berdasarkan pantauan drone malam sebelumnya. Tidak ada pintu belakang, hanya 1 jalur utama dan pintu samping yang terkunci dari dalam. Tapi ventilasi sisi utara cukup besar untuk dilalui 1 orang. Riko masuk dulu. Aku jaga pintu. Deka dan Arif siapkan perimeter, kataku, sambil menunjuk pada sketsa bangunan. Malam harinya, langit sedikit berkabut. Waktu sempurna. Jam 1.20 dini hari, kami bergerak dari posisi. Riko membawa kamera kecil dan radio mini. Tubuhnya dibalut kain gelap, bergerak seperti bayangan. Aku mengikuti dari belakang, memastikan tak ada patroli. 2 penjaga melintas pukul 1.40. Kami menahan napas di balik pohon selama 30 detik yang terasa seperti 5 menit. Begitu penjaga menjauh, Riko merayap ke ventilasi. Dengan bantuan alat pemotong senyap, ia membuka kisi tanpa suara berarti. Tubuhnya masuk perlahan. Kami hanya bisa menunggu dari luar, napas tertahan. Klik. 1 getaran di radio. Sinyal aman. Suaranya pelan di telinga kami. Aku di dalam. Lorong sempit, penerangan minim. Kamera hanya di sisi barat. Aku aktifkan layar kecil. Tampak suasana lorong panjang, ket tembok mengelupas, beberapa pintu tertutup rapat. Tak ada tanda-tanda orang. Ada suara. Seperti bisikan atau tangisan pelan. Dari ruang ketiga. Kami tunggu dalam hening. Riko mendekat ke pintu, menempelkan mikrofon. Aku udah bilang,
Kami dibohongi, semua ini jebakan, nggak ada gaji, kalau kamu nekat keluar, kamu hilang kayak sari. Suaranya perempuan. Muda. Bahasa Indonesia. Tidak salah lagi, mereka ada di sini. Dan mereka sadar kalau mereka ditipu. Aku menarik napas dalam. Mataku bertemu mata Deka. Tak ada yang bicara, tapi semua tahu, ini bukan misi penyelamatan biasa. Ini penyanderaan, meskipun tak ada rantai atau borgol. Kami tunggu Riko keluar, tapi 5 menit berlalu. Tak ada kabar. Tiba-tiba, suara kecil terdengar dari radio. Satu orang penjaga lewat lorong. Aku tiarap di bawah meja. Hening lagi. Dia berhenti. Matanya melihat langsung ke arahku, tapi dia jalan lagi. Suara Riko terdengar berat. Bukan karena takut, tapi karena tahu seberapa dekat ia dengan ketahuan. Aku keluar lewat jalur semula. 3 menit. Kami bersiaga penuh. Jika satu alarm berbunyi, semuanya berakhir. 3 menit kemudian, kisi ventilasi bergerak pelan. Riko keluar, napas terengah, bajunya sedikit robek. Tapi ia selamat. Dan yang lebih penting, kini kami tahu di mana mereka berada. Aku berikan isyarat tangan. Semua mundur ke titik aman tanpa suara. Begitu kami sampai di barak, tak ada yang langsung bicara. Kami hanya saling menatap dalam senyap. Kami sudah melihat isi perut sarang itu. Dan sekarang, tak ada jalan kembali. Mereka akan tetap di sana, kecuali kami masuk lagi. Kali ini, untuk membawa mereka pulang. Pagi harinya, suasana di pos kami sunyi. Riko duduk sambil memeriksa kembali rekaman kameranya. Gambar buram tapi cukup jelas, ada 4 perempuan WNI dalam satu ruangan sempit. Mereka tak diikat, tapi dari gerak tubuh dan ekspresi wajah mereka tidak bisa sembarangan keluar. Aku memperbesar satu frame. Di pojok ruangan, ada tulisan kecil di dinding. Seperti coretan spidol. 2 kata, tolong kami. Dada terasa berat. Jumlah pasti yang harus kita jemput, tanyaku ke Arif. Informasi awal dari KBRI bilang 8 orang. Tapi kalau benar ada rotasi, bisa lebih. Mungkin ada dari negara lain juga. Aku mengangguk. Artinya, kita tak bisa hanya pikirkan menyelinap masuk dan keluar sendiri. Kita harus bawa mereka, orang-orang sipil yang tidak tahu cara bergerak diam-diam, tidak tahu kode evakuasi, dan pasti sedang ketakutan. Kami duduk melingkar di bawah pohon lebat, menyusun rencana. Ini bukan lagi misi observasi. Ini fase pengambilan. Dari ventilasi bisa masuk. Tapi keluar bawa 8 orang, apalagi dalam kondisi panik? Mustahil. Kita butuh jalur lebar, kata Riko. Deka menunjuk ke peta cetak. Pintu samping ini. Malam tadi memang terkunci dari dalam. Tapi kalau kita sabotase sistem alarm gedung, bisa kita buka. Harus cepat. 2 menit maksimal. Kalau lebih, patroli luar pasti tanggap. Aku sudah memikirkan itu sejak semalam. Drone akan kita terbangkan malam nanti, jam 2.15. Begitu sinyal dipastikan bersih, kita gerak. Aku dan Riko masuk. Arif dan Deka backup di perimeter. Kalau ada masalah, jangan paksakan masuk. Prioritas, evakuasi sipil. Kita semua tahu risikonya. Tak ada yang mengangguk. Tapi aku tahu semua mengerti. Malamnya, hujan tipis turun. Langit gelap tanpa bulan. Waktu yang sempurna, tapi juga tidak memberi banyak ampun untuk kesalahan. Aku dan Riko bergerak dari sisi utara. Ventilasi tetap jadi pintu masuk utama. Tapi kali ini, bukan untuk pengintaian. Aku lebih dulu masuk. Lorong sempit menyambut, bau lembab dan suara langkah di kejauhan membuat tubuhku kaku. Tapi kami sudah hafal jalurnya. Begitu sampai di pintu ruangan tahanan, suara dari dalam masih ada. Perempuan-perempuan itu bicara pelan. Tenang. Kita dari Indonesia. Kami akan bawa kalian pulang, bisikku setelah membuka pintu. Mereka kaget. Satu dari mereka hampir berteriak, tapi cepat kututup mulutnya dengan telunjuk. Jangan bersuara. Ikuti instruksi. Sementara itu, di luar, Deka mulai menjinakkan alarm pintu samping. Tangannya gemetar karena sarung tangan basah, tapi dia tetap tenang. Jammer aktif selama 2 menit.
Itu jendela waktu kami. Satu persatu perempuan-perempuan itu mengikuti kami. Satu di antaranya lemas dan harus dipapah. Tak masalah. Kami sudah siap dengan rencana B. Saat pintu samping terbuka perlahan, udara malam menyambut. Kami sudah hampir sampai. Tiba-tiba suara di radio pecah. Satu penjaga mendekat. Dari sisi barat. Ulangi, penjaga mendekat cepat. Kami semua terdiam. Jantungku berdegup kencang. Satu langkah lagi. Lalu, teriakan dari arah berlawanan. Seperti suara bentakan kasar dalam bahasa Khmer. Deka langsung memberi isyarat. Sekarang, kami semua lari menembus pohon-pohon, menuju titik penjemputan kecil di tepi sungai, 700 meter dari lokasi. Di sana, perahu karet sudah menunggu. Tapi langkahku terhenti saat melihat seseorang berdiri di tengah jalur lari kami. Seseorang yang seharusnya tidak ada di sini. Mukanya ku kenal. Itu informan lokal kami, yang memberi data awal soal lokasi ini. Dan dia sedang menodongkan pistol ke arah kami. Langkah kami terhenti mendadak. Informan kami, Sok, pria lokal yang selama ini menjadi penghubung, berdiri di jalur sempit itu. Di tangannya, pistol FN-57 mengarah tepat ke wajahku. Mulutnya bergerak cepat, bicara dalam bahasa Khmer yang tidak kupahami, tapi gesturnya jelas. Dia menyuruh kami berhenti. Riko langsung mengangkat tangannya, memberi kode tak bersuara padaku, cover kanan, aku kiri. Tapi aku tetap diam. Salah gerak sedikit saja, nyawa yang ada di belakang kami, 8 perempuan sipil itu, bisa melayang. Sok meludah ke tanah. Kalian pikir bisa main bersih di sini? Katanya dalam bahasa Inggris patah-patah. Aku bantu kalian masuk, karena aku disuruh begitu. Aku merasakan sesuatu mengeras di tenggorokanku. Dada sesak. Sok, ternyata sejak awal bukan aset kita. Apa maumu? Tanyaku, tetap tenang. Dia tersenyum tipis. Kalian pergi. Tapi para perempuan itu tetap di sini. Mereka lebih berharga bagi bosku. Sial. Ini bukan sekadar penipuan biasa. Ini jaringan yang lebih besar. Perdagangan manusia, sistematis, terorganisir, dan Sok adalah bagian dari itu. Perempuan di belakangku mulai panik. Satu dari mereka berbisik lirih, itu orang yang pertama kali menjanjikan kami kerja di sini. Tanganku pelan-pelan bergerak ke pinggang, meraba grip senjata di balik rompi. Sok tahu. Jangan pikir cepatmu lebih cepat dari peluruku, katanya. Turunkan senjata, kalian semua. Aku sempat melirik jam di pergelangan. Sudah lewat 2 menit. Jammer sudah nonaktif. Artinya, sinyal komunikasi dan alarm gedung kembali aktif. Kalau tak keluar dari zona ini sekarang, bala bantuan mafia bisa datang dari segala arah. Keringat dingin mengucur di punggungku. Aku harus ambil risiko. Tiba-tiba, letusan senjata memecah keheningan. Tapi bukan dari kami. Kepala Sok terlempar ke belakang. Darah muncrat ke daun-daun basah di sekitarnya. Tubuhnya roboh tanpa sempat menjerit. Clear. Gerak, suara Deka terdengar dari balik pohon kiri, senapan laras panjang di tangannya. Sniper. Kami langsung lari. Tak ada waktu menyesali. Tak ada waktu berpikir. Hanya satu hal di pikiran, selamatkan yang bisa diselamatkan. Sungai itu akhirnya terlihat. Perahu karet kami menepi tanpa suara. Mesin disiapkan. Kami naik cepat, semua korban diapit 2 operator. Aku duduk di buritan, mata terus waspada ke arah belakang. Setiap semak terasa bisa jadi tempat sembunyi peluru. Hitung jumlah, seru Riko. 1, 2, 8. Lengkap, sahut Arif. Perahu meluncur. Angin malam menerpa wajah. Dingin menusuk. Tapi tak ada dari kami yang bicara. Semua diam. Adrenalin masih tinggi. Tubuh berkeringat, tapi jari-jari menggigil. Setelah beberapa menit, Deka memecah keheningan. Kalau informan bisa disusupi, seberapa dalam jaringan ini sebenarnya? Tak ada yang menjawab. Tapi aku tahu satu hal, ini belum selesai. Data yang kami bawa, rekaman CCTV, koordinat GPS markas, dan keterangan para korban, itu semua hanya permukaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Kami mungkin sudah menyelamatkan 8 orang malam ini. Tapi di tempat lain,
bisa saja ada puluhan, ratusan lagi yang belum beruntung. Dan mungkin, salah satu dari mereka sedang menunggu di lokasi penampungan berikutnya. Aku mengepalkan tangan. Misi evakuasi ini memang selesai. Tapi sekarang kami harus cari tahu, siapa dalang sesungguhnya dari semua ini. Kami tiba di kapal induk menjelang subuh. Laut tenang, tapi di kepala kami badai masih bergemuruh. 8 WNI yang kami evakuasi segera dibawa ke ruang medis. Beberapa dari mereka dehidrasi parah, luka di tangan dan kaki, bahkan satu di antaranya nyaris tak sadarkan diri karena trauma. Tim dokter dan psikolog militer sudah siap, tapi aku tahu, luka yang mereka alami tak semuanya bisa disembuhkan dengan infus atau salep antiseptik. Aku menatap wajah mereka satu persatu sebelum pintu ruang perawatan ditutup. Mereka masih muda. Seusia adik perempuanku di rumah. Rico mendekat, menyerahkan tablet militer yang baru saja tersambung ke jaringan satelit. Di dalamnya ada salinan data yang kami curi dari komputer markas mafia, daftar nama, foto paspor, nomor rekening pengiriman uang, serta satu hal yang membuat napasku tercekat, koordinat lokasi penampungan lain, tersebar di beberapa negara Asia Tenggara. Ini lebih dari sekadar jaringan lokal, ucap Rico pelan. Ini operasi lintas negara. Dan ada satu nama yang muncul berkali-kali sebagai pengirim dana, T. Rahman. Aku mengerutkan kening. Orang Indonesia? Kelihatannya begitu. Kita belum punya identitas lengkap. Tapi dia yang mendanai perekrutan. Juga terhubung ke perusahaan outsourcing fiktif di Jakarta. Aku terdiam sejenak, lalu menekan tombol intercom. Panggil Mayor Bima. Sekarang. Di ruang debriefing, layar besar menampilkan wajah T. Rahman dari sebuah tangkapan layar CCTV. Pria berkacamata, berbadan tambun, dengan ekspresi yang dingin. Mayor Bima, komandan operasi kami, berdiri di depan layar. Orang ini sebelumnya terpantau dalam penyelidikan terpisah oleh Badan Intelijen. Nama aslinya belum diketahui, tapi dia dikenal sebagai pelobi ulung. Mampu menyuap pejabat lokal dan merekrut pemuda-pemudi dari desa dengan janji pekerjaan luar negeri. Begitu mereka sampai di luar negeri, mereka disekap, dipaksa kerja, bahkan diperdagangkan secara ilegal. Aku mengepal tangan. Kenapa dia belum ditangkap? Bima menatap kami satu persatu. Karena dia belum pernah muncul di permukaan. Semuanya lewat perantara. Baru sekarang kita dapat wajahnya. Ia melanjutkan, tugas kalian belum selesai. Kita akan lanjutkan fase kedua, identifikasi dan penangkapan. Rico bersandar ke kursi, napasnya berat. Kita nyaris mati tadi malam, dan sekarang mau dikirim lagi? Kalau kalian bukan Denjaka, kata Bima pelan, aku tak akan berani kasih tugas ini. Tak ada yang menjawab. Tapi kami semua tahu, kami tak akan mundur. Malamnya, aku duduk sendiri di anjungan belakang kapal. Angin laut kencang. Rasa lelah baru terasa sekarang, menyusup pelan seperti racun. Aku membuka satu file video dari hasil penyitaan. Seorang perempuan, mungkin usia 19 tahun, duduk di depan kamera. Wajahnya babak belur. Matanya bengkak. Aku nggak tahu ini dikirim ke siapa, katanya pelan. Tapi kalau ada yang bisa dengar ini, tolong bilang ke ibuku, aku minta maaf. Video berhenti. Tanganku bergetar. Napasku sesak. Aku pernah bilang ke ibuku, tugas ini cuma latihan rutin. Tapi kenyataannya, kami menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar, perbudakan modern. Bukan perang dengan senjata, tapi dengan tipu daya, uang, dan manipulasi. Dan orang yang berdiri di balik semua ini, bukan mafia luar negeri, melainkan satu dari kita sendiri, warga negara Indonesia. Pagi harinya, pesan terenkripsi masuk. Koordinat baru. Lokasi, perbatasan Thailand-Laos. Tugas, penyamaran dan penyelidikan terhadap aktivitas perdagangan manusia yang diduga dikendalikan langsung oleh T. Rahman. Misi dimulai besok malam. Jantungku kembali berdegup kencang. Kami baru saja menyentuh permukaan dari kejahatan ini. Dan sekarang, kami akan menyelam lebih dalam, ke jantung operasi mereka. Perjalanan menuju perbatasan Thailand-Laos kami tempuh dalam formasi kecil. Aku, Rico,
dan 2 operator lainnya menyamar sebagai awak kapal barang asing yang rusak sistem navigasinya. Kami berlabuh di dermaga kecil dekat sebuah desa nelayan yang sepi, titik yang disebut dalam koordinat dari pusat. Sebuah kendaraan pick-up lusuh menjemput kami di pagi buta. Sopirnya, pria Thailand tua, tak banyak bicara. Di belakang truk ada 2 anak muda, tampak seperti relawan lokal, mungkin bagian dari jaringan penyelamatan bawah tanah. Mereka hanya memberi satu kalimat, jangan bicara kalau tidak perlu. Kamera ada di mana-mana. Kami tiba di bangunan gudang tua dengan atap seng karatan, jauh dari pemukiman. Dari luar tampak seperti tempat penyimpanan hasil pertanian, tapi di dalam, beda cerita. Ada 16 orang. Semuanya WNI. Mereka dikurung di kandang besi setinggi pinggang. Beberapa terluka. 2 perempuan duduk memeluk lutut, menatap kosong ke lantai. Di sudut lain, seorang lelaki paruh baya memeluk anak kecil yang terus menggigil meski suhu siang itu panas. Ini bukan tempat penampungan, bisik Riko. Ini kandang manusia. Aku tak bisa berkata-kata. Napasku berat. Kami pasang alat penyadap, rekam semua. Setiap percakapan, rutinitas penjaga, hingga detail wajah siapapun yang tampak mengatur tempat itu. 2 hari kami berpura-pura sebagai penyambung jaringan baru. Lalu hari ketiga, target muncul. Pria berkacamata. Perut buncit. Langkah pelan tapi penuh kuasa. T. Rahman. Kami tak langsung bergerak. Kami butuh bukti transaksi, komunikasi internasional, dan satu lagi, lokasi pusat kendali. Kami sabar. Tapi sore itu, situasi memburuk. Seorang pemuda WNI berusaha kabur. Ia lolos dari kandang, berlari ke arah pagar belakang. Hanya beberapa detik sebelum suara tembakan meledak. Tubuhnya terjerembab di tanah. Riko menahan tubuhku yang sudah setengah bangkit. Bukan sekarang. Satu gerakan salah, semuanya mati. Aku hanya bisa menggertakkan gigi. Di mataku, tubuh pemuda itu menggeliat, lalu diam tak bergerak. Pukul 2.13 dini hari. Perintah resmi masuk dari komando. Laksanakan operasi evakuasi. Gunakan protokol senyap. Hindari korban dari pihak sandera. Kami bergerak cepat. Dalam 12 menit, kami matikan aliran listrik. Dalam gelap, kamera tak bisa berfungsi. Riko menyelinap ke ruang kendali, menonaktifkan sistem kunci digital. Aku dan tim membuka kandang satu persatu, mengangkat para korban dalam senyap. Tak semua bisa berjalan. Beberapa harus digendong. Tapi mereka tetap diam, mengikuti arahan dengan penuh ketakutan. Mereka tahu ini satu-satunya kesempatan. Tepat saat kami keluar ke arah pick-up, suara alarm meledak. Mereka tahu. Suara tembakan pertama menghantam sisi truk. Aku menarik perempuan muda ke tanah, Riko membalas tembakan dengan senapan peredam. 2 penjaga tumbang. Evakuasi jalur 2, teriak Riko. Kami arahkan para sandera ke jalur sungai di belakang gudang. Di sana sudah siap tim kedua dengan perahu karet bermesin senyap. Tembakan masih bersahut-sahutan dari balik semak. Beberapa anak buah T. Rahman mengejar dalam gelap. Satu tembakan menembus lengan kanan seorang korban. Ia jatuh, menjerit tertahan. Aku angkat dia, berlari di tengah tanah becek menuju perahu. Dalam hitungan menit, semua korban sudah diangkut. Kecuali satu. Aku melihat bayangan Riko di balik gudang. Ia masih menahan tembakan dari arah berlawanan. Aku tahan di sini. Pergi sekarang, teriaknya melalui headset. Aku nggak tinggalin kau, jawabku. Tapi kalau kau mati, mereka semua mati juga. Suara dari kapal menyela, operator utama, batalkan kontak. Jalur keluar hanya 5 menit. Aku tak punya pilihan. Dengan hati hancur, aku naik ke perahu terakhir. Dari kejauhan, kulihat kilatan tembakan terakhir, lalu senyap. Kami tiba di kapal induk 6 jam kemudian. Riko belum ditemukan. Tim pencari kembali 3 kali ke lokasi. Tak ada jejak tubuh. Tak ada sinyal komunikasi. Ia hilang, dengan luka dan kehormatan. T. Rahman ditangkap 2 hari kemudian di Bandara Laos, mencoba kabur dengan paspor palsu. Ia sempat mengelak, tapi bukti digital dari operasi kami tak terbantahkan. Kini dia duduk di ruang tahanan anti-teror. Diam. Tanpa senyum.
Aku kembali ke markas 2 minggu setelahnya. Diberi cuti, tapi aku tak bisa tidur tenang. Setiap malam, wajah para korban muncul di kepalaku. Juga wajah Rico. Ia tak kembali, tapi pengorbanannya menyelamatkan nyawa banyak orang. Kisah ini tak akan muncul di media. Tak ada medali, tak ada pidato. Tapi kami tahu. Di balik setiap wajah yang tersenyum karena selamat, ada darah, keringat, dan nyawa yang dipertaruhkan. Kami bukan pahlawan. Kami cuma orang-orang yang memilih untuk bertarung. Diam-diam. Tapi sampai akhir.